Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Ande Greston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 14 Oktober 2024, kita berada di pertengahan bulan. Teman-teman, apakah bulan Oktober masih akan berpotensi positif atau tidak? Ya, banyak orang yang bertanya-tanya tentu saja. Karena kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin belakangan ini lumayan stabil di kisaran area 62.600, which is ini sebenarnya sinyal yang positif untuk pasar. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini hari Senin ya, akan ada beberapa sentimen data, ada data ekspor import and trade balance dari China jam 10 pagi nanti. Lalu di jam 6 sore akan ada OPEC monthly report dari Amerika Serikat. Lalu ada member FOMC meeting ya. Member FOMC Kashkari akan speech di jam 8 malam nanti. Beberapa data ini mungkin akan memberikan pengaruh terhadap pasar. Sedikit kita review aja data kemarin, ada China meluncurkan data inflasinya, CPI and PPI inflation. Ya, di mana dari data ini menunjukkan kondisi lagi deflasi, khususnya dari level PPI ya, sebelumnya di 2,5% minus, terus turun atau ya turun lah menjadi minus 2,8%. Kemudian dari data CPI-nya pun secara year on year menunjukkan tren penurunan dari 0,6% menjadi 0,4%. Ini berarti kondisi dari China sendiri itu mengalami yang namanya posisi inflasi yang sangat-sangat rendah ya, bahkan dari sudut pandang produsennya itu justru malah deflasi. Jadi deflasi seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang parah, teman-teman. Karena yang namanya deflasi, para penjual itu harus berlomba-lomba untuk menurunkan harga, mengurangi profit mereka, dan tentu saja ini akan berimpact nanti kepada pelemahan daya beli. Jadi semoga deflasinya bisa tetap selesai, ya, bisa tetap berakhir. Dan kalau kita lihat dari upaya pemerintah Cina pun juga sudah memberikan stimulus bantuan. Cuman mungkin semuanya belum merata di semua sektor. Ya, perlu beberapa waktu sampai nanti stimulus yang diberikan ya, bantuan fiskal yang diberikan itu bisa terserap oleh masyarakat Cina. Jadi ya saat ini kondisinya masih deflasi di Cina. Itu sih beberapa rilis data dari makroekonomi, teman-teman. Dari beberapa kondisi pasar, kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin dan juga altcoin, overall kemarin stabil ya. Altcoin beberapa ada yang cukup bagus pergerakannya, ada Sui, kemudian juga ada Celestia. Aku perhatikan juga mau ada unlock bulan ini, akhir bulan, tapi malah pergerakannya bagus, teman-teman. Terus kalau kita lihat dari data CoinGecko, ya mayoritas kondisinya sih masih stabil ya untuk altcoin. Menarik untuk kita lihat di perdagangan hari ini kira-kira closing Bitcoin akan seperti apa. Oh ya, token yang lagi trending ya karena si Murad pom-pom terus adalah SPX ya. SPX ini dia sudah listing di CoinEx juga. Jadi salah satu token yang memang lagi hype banget, peningkatannya di bulan ini itu lumayan bagus. Kalau kita lihat dari chart 1 bulan terakhir dia rally terus, teman-teman. Jadi ini ya memang udah ketinggian sih kalau teman-teman mau FOMO di harga sekarang itu agak beresiko lah, teman-teman. Cuman ya tetap sih cari project-project yang memang masih under value, yang belum naik terlalu tinggi, ya simpan, teman-teman. Kalau udah naik kayak gini, ini biasanya udah masuk ke fase wave 5 sih kalau di kalau di elite wave. Jadi udah harus waspada, udah harus berani taking profit sih. Itu ya SPX 6900 ini bener-bener keren sih pergerakannya. Kemudian ada Kyungju, teman-teman. Kyungju dia mengatakan ya, memberikan komentar terkait dengan Donald Trump yang bakalan meluncurkan project DeFi mereka di minggu depan. Jadi ada beberapa hal yang akan dihadapi oleh Trump sebagai pendiri Web3. Yang pertama, dia akan menghadapi pengawasan dari ZachCBT. Ya, ZachCBT ini adalah ya bisa dibilang influencer di Twitter yang sangat-sangat punya pengaruh besar, di mana dia seringkali membocorkan rahasia ya, baik itu transaksi, kepemilikan wallet dari orang-orang top
teman-teman. Jadi apalagi Donald Trump sebagai public figure ya, yang tentu saja tidak akan luput dari pengawasan XBT. Kemudian juga akan ada mereka harus siap untuk membayar penggemar yang ada di Twitter, membayar influencer untuk mempromosikan poinnya atau projectnya, teman-teman. Kemudian juga akan ada negosiasi dan juga pencatatan dengan banyak sekali perusahaan exchange ya, melakukan ICO, IPO, dan juga menurut saya ini merupakan salah satu hal yang bakalan dilakukan oleh Donald Trump. Fokusnya akan terbelah nih ya teman-teman, antara membangun project di Web3 ataupun juga menjadi memenangkan pemilu. Tapi apapun itu menurut saya akan menjadi sangat-sangat menarik. Kita lihat aja sih minggu depan nanti kira-kira project dari Donald Trump yang akan diluncurkan ke market itu seperti apa ya. Namanya World Liberty ya. Kemudian ada Peter Thiel, investor besar, investor legendaris yang sudah menulis banyak buku juga ya. Dia mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah penemuan besar. Selama 10-11 tahun pertama Bitcoin secara sistematis diremehkan. Namun saat ini Bitcoin tidak bisa dipandang remeh karena kalau kita lihat dari penyerapan dari investor besar itu sudah banyak yang masuk ya. Manajer investasi udah banyak yang melirik Bitcoin sebagai salah satu aset hedging mereka, salah satu aset di portfolio mereka. Dan ini tentu saja merupakan sebuah lompatan yang sangat bagus untuk Bitcoin. Lalu ada berita dari beberapa manajer investasi ya, ada Gate Venture, Movement Lab, Boon Venture baru saja meluncing ya sekitar nilai ya sekitar 20 juta US dollar crypto fund. Nah, kedepannya ini bakalan dibangun sebuah project protokol yang running di jaringan Ethereum dengan dana tersebut, teman-teman. Itu project-projectnya tentu saja akan berhubungan dengan DeFi, kemudian NFT juga, serta akan ada pembangunan terkait dengan Ethereum Virtual Machine Ecosystem. Ini kita belum tahu sih nama projectnya nanti apa. Tapi kalau kita lihat dari data ya, dari data menunjukkan memang belakangan ini minat dari para investor, khususnya dari venture capital, manajer investasi itu cenderung menurun, terutama untuk membangun altcoin. Rata-rata ya udah nggak se-hype dulu sih teman-teman. Ini data terkait dengan Polymarket ya, Donald Trump versus Kamala Harris, yang mana sekarang didominasi oleh Donald Trump. Donald Trump memimpin dengan torehan suara sekitar 53,4%, sementara Kamala ada di 45,6%. Donald Trump sedikit unggul setelah sekian lama dia kayak dapat tandingan yang kuat dari Kamala Harris, teman-teman. Dan election akan ada di 22 hari ke depan. Ya, bakalan sangat-sangat menarik, sangat-sangat dinantikan sekali pemilu dari Amerika Serikat ini di bulan November. Oke, lalu gimana Bitcoin? Kita akan dapat closing time frame weekly. Overall, pergerakan weekly time frame Bitcoin ongoing untuk creating satu candle doji. Ya, let's say kalau ini doji, maka Bitcoin akan berada dalam kondisi yang tidak pasti. Masih berada dalam kondisi yang tidak pasti. Di mana tekanan jual itu cukup besar, tapi tekanan belinya pun juga cukup oke. Jadi sama-sama balance. Kalau kita cuma create satu doji di sini, maka ya bisa dibilang pergerakan Bitcoin masih akan menarik untuk minggu depan untuk kita perhatikan. Bitcoin belum memberikan konfirmasi apapun. Kalau kita lihat dari time frame daily, sebenarnya pergerakan Bitcoin di weekend kemarin cukup bagus, terutama di hari Sabtu ya, closingnya positif. Dan untuk perdagangan hari ini kita ongoing closing candle merah, tapi kalau kita bisa closing tidak lebih kurang dari 62.500 ya, maka Bitcoin masih bisa dibilang sangat positif. Peluang Bitcoin untuk rally masih akan sangat terbuka di time frame daily, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pantau seperti apa closing hari ini. Ingat patokannya adalah 62.500. Andai kata jam 7 WIB nanti ya, jam 7 pagi WIB Bitcoinnya closing di bawah dari level 62.500, itu sentimen negatif, bisa jadi tekanan jual pada Bitcoin akan membesar. Akan tetapi kalau dia closingnya bisa di atas 62.500, itu bisa jadi tren yang positif untuk market ke depannya. Teman-teman, harapan saya sih
market positif. Lalu di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin juga cenderung masih mencoba untuk recover. Sementara belum sama sekali menunjukkan indikasi bullish yang kuat. Smart money-nya memang muncul, cuman tidak terlalu besar dengan volume transaksi yang juga cenderung kecil karena weekend kemarin. BTC dominance masih dalam proses penguatan ya, beberapa altcoin koreksi yang udah naik lumayan. Ada Worldcoin ya turunnya sampai 5%. Lalu ada Ondo Finance turun di 3,3%, masih dalam proses koreksi. Ondo, kemudian ada Ethena nih naik lumayan teman-teman 7,13%. Itu sih beberapa koin yang saya perhatikan lumayan positif. Ethereum masih dalam proses low ya, pergerakan Ethereum belakangan ini benar-benar lemah teman-teman. Oke, itu sih kalau kita perhatikan dari market. Jadi at the end kita sedang menunggu seperti apa closing dari time frame weekly Bitcoin hari ini. Semoga indikasinya positif karena kalau kita lihat dari probability pergerakan Bitcoin saat ini masih ada potensi untuk naik ataupun turun. Kalau dia naik, dia harus breakout level 63.000. Kalau dia breakdown, maka dia cukup untuk kena reject atau ngasih sinyal bearish engulfing, maka Bitcoin akan masih kemungkinan untuk mengalami koreksi lanjutan. Teman-teman, target bisa ke 56.000. So, tetap hati-hati. Oke, sekian aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Oh ya, di komunitas Telegram kita ada banyak teror nih, teman-teman, terutama dari penjual grup VIP. Beberapa member sudah melaporkan ya. Ini nama akunnya, teman-teman. Jadi dia postingan yang sama dengan total aset di market futures-nya itu sekitar 642 dolar ya. Itu saya juga kebetulan dapat. Nah, ini teman-teman sama semua postingannya ya. Sama semua dan ini parah banget. Jadi dia kayak nawarin gitu, "Bang, mau tanya nih, VIP ini bagus nggak?" Wah, saya bilang saya nggak tahu orangnya siapa dan nggak pernah join. Terus tiba-tiba dia bilang, "Oke, udah dapat info, VIP-nya bagus," katanya. Wah, jadi hati-hatilah sama scam seperti ini ya, teman-teman. Jadi yang namanya orang jual VIP group itu mereka cari dana dari kalian ya. Dia pengen trading tapi nggak berani trading. Akhirnya apa? Akhirnya cari member dikasih sinyal. Tuh, sinyalnya itu teman-teman yang trading, dia dapat duit dari member sinyal. Padahal sebenarnya kalau dia pintar trading, dia nggak perlu jualan hal tersebut ya. Cukup trading oleh dirinya sendiri, meresikukan dananya sendiri. Tapi kan dia nggak melakukan hal tersebut. Untuk meminimalisir resiko, dia tahu kalau trading itu beresiko, ya dia bikin kelas, bikin sinyal, ya kan orang lain disuruh beli, dia dapat duit pasti dari membershipnya. Hati-hati teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.